Untuk pembahasan kali ini, kita akan memahami terbentuknya ekuilibrium di pasar tenaga kerja, pergeseran keseimbangan akibat perubahan permintaan dan penawaran tenaga kerja, serta ekuilibrium dan deadweight loss di pasar monopsonistik. Ada dua hal yang perlu dicatat terkait bagaimana ekuilibrium upah ditentukan di pasar tenaga kerja. Pertama, upah menyesuaikan keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Berikutnya, upah berada di level yang sama dengan value of marginal product of labor. Kita akan melihat tercapainya ekuilibrium upah, yakni sumbu W, dan ekuilibrium kuantitas tenaga kerja, atau sumbu L, yang terbentuk dari keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, melalui gambar 1 berikut ini. Jadi, ekuilibrium upah, yakni W bintang, ditentukan oleh tercapainya keseimbangan antara permintaan dan penawaran tenaga kerja, atau titik E, di mana ekuilibrium kuantitas tenaga kerja adalah L bintang. Selanjutnya, pergeseran yang terjadi di kurva tenaga kerja meliputi pergeseran pada kurva penawaran dan pergeseran di kurva permintaan. Adanya pergeseran tersebut akan mengubah ekuilibrium awal. Kita akan membahasnya satu persatu. Pergeseran pada kurva penawaran terjadi misalnya ketika ada peningkatan jumlah tenaga kerja potensial dengan keterampilan menjahit. Hal ini didorong oleh bertambahnya lulusan sekolah kejuruan yang mencari pekerjaan sebagai penjahit pakaian. Peningkatan suplai tenaga kerja ini pada gilirannya akan menggeser kurva penawaran tenaga kerja. Kita bisa melihatnya pada gambar 2 berikut. Jadi, pada posisi awal, keseimbangan tercapai pada titik E, di mana ekuilibrium upah sebesar W bintang dan ekuilibrium kuantitas tenaga kerja sebanyak L bintang. Saat terjadi peningkatan suplai tenaga kerja, misalnya dari L bintang ke L double bintang, kurva penawaran bergeser ke kanan, yakni dari S ke S aksen, serta menggeser keseimbangan kurva permintaan penawaran dari E ke F. Dengan demikian, harga atau upah tenaga kerja menjadi lebih murah, ditandai dengan bergesernya ekuilibrium upah dari W bintang ke W double bintang. Sementara, pergeseran pada kurva permintaan terjadi, misalnya pada saat permintaan produk pakaian mengalami peningkatan seiring datangnya musim liburan akhir tahun. Dalam hal ini, pabrik garmen akan berupaya mencari tambahan tenaga kerja untuk memproduksi lebih banyak pakaian, sehingga bisa meningkatkan perolehan laba. Penjelasannya bisa kita lihat pada gambar 3. Jadi, peningkatan permintaan produk pakaian dimanfaatkan pabrik garmen untuk menambah jumlah tenaga kerja, sebab penambahan tersebut berpotensi meningkatkan laba. Hal ini akan menggeser kurva permintaan tenaga kerja ke kanan, yakni dari D ke D aksen. Pergeseran pada kurva permintaan tenaga kerja tersebut akan menggeser ekuilibrium pasar dari E ke G, di mana ekuilibrium upah bergeser dari W bintang ke W triple bintang dan ekuilibrium jumlah tenaga kerja dari L bintang ke L triple bintang. Untuk memahami pasar input monopsonistik,
Kita perlu tahu bahwa pada pembahasan terdahulu, kita berasumsi jika pasar input merupakan pasar persaingan sempurna, di mana setiap perusahaan merupakan price taker. Nah, jika hanya ada satu pembeli di pasar input, dalam hal ini perusahaan, maka kondisi ini disebut dengan monopsoni. Perusahaan sebagai satu-satunya pembeli di pasar monopsoni akan berusaha mengurangi jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam produksi. Dengan demikian, bisa menekan upah yang harus dibayar kepada tenaga kerja. Jadi, pada dasarnya, monopsoni serupa dengan monopoli, hanya saja monopoli terjadi pada pasar output. Monopsoni berpotensi mengurangi aktivitas perekonomian hingga di bawah level optimal, serta menyebabkan terjadinya deadweight loss. Secara sederhana, ekuilibrium di pasar monopsonistik bisa dilihat di gambar 4 berikut. Gambar 4 menunjukkan jika MC adalah marginal cost, yakni tambahan biaya atau upah yang harus dikeluarkan untuk setiap penambahan satu unit tenaga kerja. Sedangkan MRP adalah marginal revenue product, yaitu tambahan penerimaan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit tenaga kerja. Ingat, pada materi sebelumnya, MRP tidak lain adalah VMPL. Kurva ini sekaligus menggambarkan kurva permintaan tenaga kerja, yakni D. Lalu, titik awal ekuilibrium adalah E. Ini kondisi di pasar persaingan sempurna. Sementara, di pasar monopsoni, perusahaan akan mengurangi jumlah tenaga kerja, serta menekan upah yang harus dibayar, di level di mana MC sama dengan MRP, yakni titik J. Dari titik J, ditarik garis lurus hingga bersinggungan dengan kurva penawaran, atau S. Hasilnya didapatkan titik K. Titik K ini adalah ekuilibrium di pasar monopsoni, dengan ekuilibrium upah di titik WM dan ekuilibrium jumlah tenaga kerja di titik LM. Sementara, area JKE, yakni daerah yang diarsir, merupakan deadweight loss yang menggambarkan inefisiensi dalam ekonomi. Demikian ulasan terkait ekuilibrium di pasar tenaga kerja, pergeseran kurva permintaan dan penawaran tenaga kerja, serta ekuilibrium dan deadweight loss di pasar input monopsonistik.